SFBC sejatinya semuanya merupakan pendekatan yang didasari oleh filosofi postmodern sebagai landasan konseptual pendekatan-pendekatan tersebut. Tokoh dari SFBC itu Steve de Sazer mengemukakan bahwa dalam SFBC, intervensi dapat bersifat singkat dan strategis. Penghargaan terhadap penggunaan pertanyaan untuk mengajak konseli mempertimbangkan alternatif tindakan dan penggunaan tim pengamat yang memberikan masukan kepada konselor. Dengan membicarakan masalah yang dimiliki, berarti individu mempertahankan masalah dalam kehidupannya dan menghalangi usahanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan demikian, konselor akan terlibat dalam pembicaraan mengenai solusi. Sesi fokus solusi adalah hal yang paling sesuai jika dibayangkan sebagai percakapan yang melibatkan permainan bahasa yang terfokus pada aktivitas yang saling berkesinambungan. SFBC berfokus pada pencarian solusi untuk mengatasi masalah dan melakukan perubahan supaya individu bisa menjadi pribadi yang berkembang. Seperti yang dikemukakan oleh de Sazer, bahwa konseling memiliki kemampuan untuk berubah. Pendekatan terapi singkat yang berfokus pada solusi menekankan bahwa konselor tidak perlu tahu apapun tentang mengapa atau bagaimana masalah konseli berasal dan tidak perlu tahu tentang bagaimana masalah konseli berkembang, serta konselor dan konseli hanya perlu tahu sedikit tentang masalah itu sendiri. Dan pendekatan ini berfokus pada membantu konseli untuk menghasilkan solusi supaya konseli mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Sedikit cerita tentang konseli yang saya atasi, yaitu konseli ini mempunyai masalah dengan keluarganya yang membuat hubungan konseli dengan keluarganya kurang harmonis. Konseli ini adalah seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi yang memiliki hobi yang dimana hobi ini ditentang oleh keluarga dari konseli, dan konseli memiliki rasa takut dan rasa terbebani dengan permasalahan ini. Untuk mengetahui permasalahan konseli selanjutnya, silakan simak video yang akan saya tampilkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan mau duduk mana? Di sini aja, Bu. Silakan duduk. Maria, Mama nggak kelihatan, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Maria, kesibukannya apa sekarang? Kesibukan saya sekarang, Bu, itu kuliah, mengerjakan tugas-tugas kuliah, dan saya belakangan ini memiliki hobi traveling. Oh, Maria suka traveling sekarang? Iya, Bu, saya sangat suka traveling. Bagus sekali. Barusan mata kuliah apa? Mata kuliahnya Bu Dewi, Bu. Oh, Bu Dewi, bahasa Inggris itu ya? Iya, soalnya saya kan suka sama bahasa Inggris ya, Bu. Ya, asik sekali kalau gitu. Iya. Baiklah, dari yang kita ceritakan tadi tentang kesibukan Maria, apa ada hal yang bisa kita bicarakan bersama? Sebenarnya sih ada ya, Bu. Cuma kalau saya menceritakan semuanya tuh mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Tidak apa-apa. Sebenarnya saya senang Maria kesini. Maria bisa menceritakan apa yang Maria alami. Lalu 1 jam ke depan saya juga tidak ada mata kuliah, jadi bisa kita gunakan bersama untuk berdiskusi bersama. Lalu yang perlu Maria ingat bahwa ketika Maria menceritakan sesuatu, saya akan merahasiakan itu. Dan yang perlu kamu ketahui juga bahwa mungkin di sini saya tidak menjanjikan untuk menyelesaikan masalah, tetapi kita cari solusinya bersama-sama dengan berdiskusi. Apakah Maria akan bekerja sama dengan saya untuk mengikuti waktu tersebut? Iya, Bu. Bisa. Oke, baiklah, silakan Maria bercerita. Jadi ini, Bu, masalahnya. Masalah ini tuh sebenarnya berkaitan sama hobi saya, yaitu traveling. Nah, yang kita tahu kan traveling itu butuh lumayan banyak biaya, Bu, ya. Nah, jadi saya tuh pernah kayak mau traveling nih, pinjam uang sama teman saya. Nah, malah saya tuh pernah sampai berinisiatif menggunakan uang kuliah saya yang seharusnya untuk membayar biaya kuliah saya gunakan untuk traveling. Nah, dari awalnya tuh orang tua saya tuh nggak masalah gitu sama hobi saya traveling. Tapi karena orang tua saya tahu saya menggunakan uang kuliah saya itu untuk traveling, jadi tuh orang tua saya tuh kayak marahnya tuh marah-marah banget gitu, Bu, ya. Nah, jadi saya tuh takut banget sama orang tua saya, dan saya tuh sekarang bingung banget gitu, Bu, untuk ngadepin masalah ini.
Jadi itu permasalahan-permasalahan yang Maria uraikan. Saya merasakan sih apa yang Maria rasakan dan itu bukanlah hal yang mudah gitu kan. Tapi sebelum kita berbicara dengan dalam lagi permasalahannya, saya menangkap permasalahannya yaitu eh, kamu menggunakan uang kuliah untuk traveling dan itu ketahuan sama orang tua kamu gitu kan, dan orang tua kamu sangat marah. Oke, baik. Permasalahan di sini yang mana dulu kita nih mau apa sih namanya mau keluarkan gitu. Jadi Bu, saya ini sebenarnya merasa terbebani dengan masalah ini. Gimana Bu ya? Gara-gara masalah ini nih hubungan saya sama kedua orang tua saya tuh menjadi kurang harmonis. Dengan kata lain, apakah Maria menyesal telah menyalahgunakan uang kuliah tersebut? Menyesal sekali Bu. Sebenarnya pengennya saya juga tuh kuliah saya lancar, hobi saya juga lancar gitu Bu ya. Cuma karena masalah ini tuh saya tuh jadi bingung sekali gitu Bu, terbebani banget. Pada dasarnya di sini Maria dan orang tua Maria itu mempunyai perbedaan prinsip ya. Iya Bu, jadi tuh orang tua saya tuh pengennya kuliah saya tuh kayak lancar gitu kan Bu ya. Jadi nantinya tuh dapat kerjaan yang gampang lah, jadi anak yang sukses gitu. Nggak seperti orang tua saya. Nah apalagi masalah ini tuh kayak berkaitan apa ya, berhubungan sama saya menyalahgunakan uang gitu Bu ya. Jadi saya tuh jadi bingung banget gitu Bu. Apakah ketakutan Maria adalah kemarahan orang tua Maria? Iya Bu, sampai saya tuh dada saya sesak gitu Bu ya. Apalagi kalau ibu saya tuh marahin saya sampai kayak teriak-teriak gitu Bu ya. Apalagi ditambah lagi ancaman kalau mereka itu nggak akan mau biayai kuliah saya Bu. Jadi saya kayak pusing gitu Bu, sesak dari saya. Baiklah, jika begitu ceritanya, mari Maria pikirkan perasaan takut Maria sekarang. Saya akan memberikan penilaian skala dari 1 sampai 10, di mana skala nomor 10 itu adalah ketakutan terbesar Maria, sehingga Maria merasa Maria itu sangat kecil gitu. Dan skala 1 itu adalah tidak ada ketakutan sama sekali pada diri Maria. Apakah mengerti? Iya Bu, saya ngerti. Oke, baik. Skala Maria sekarang ada di berapa? Skala saya tuh sekarang Bu ada di skala ke-7. Oh, di skala 7 ya? Iya Bu. Di skala 7 itu apakah Maria bisa menguraikan kembali bagaimana perasaan Maria di skala 7 itu? Jadi Bu, maksud dari skala 7 itu saya kepikiran gitu Bu ya sama marahnya orang tua saya tuh karena ibu gitu Bu. Jadi itu yang membuat saya takut untuk pulang ke rumah gitu. Oh, jadi permasalahan di sini adalah karena kamu kepikiran. Saya tanya, apakah Maria selalu kepikiran atau ada saat-saat di mana Maria tuh tidak memikirkan permasalahan tersebut? Ada sih Bu, saat saya kumpul sama teman-teman saya. Oh, berarti bagus dong ada yang bisa merilekskan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Iya Bu, ada juga Bu. Baiklah, dari pembicaraan kita tadi kita akan ambilkan simpulan sementara dari permasalahan yang dihadapi, yaitu permasalahan pertama adalah perbedaan pendapat antara kamu dan orang tua kamu, dan yang kedua adalah dari kemarahan orang tua kamu yang menyebabkan hubungan kalian tuh sudah tidak harmonis gitu. Iya Bu, saya tuh maunya hubungan saya dengan keluarga saya juga harmonis kembali seperti dulu Bu. Bagus kalau pemikiran Maria seperti itu. Nah, untuk mencapai hal itu, apakah ada langkah-langkah yang ingin Maria lakukan? Iya ada Bu. Jadi saya tuh ingin pulang untuk berbicara sama ibu saya dulu untuk berdiskusi. Setelah itu baru ibu saya berbicara dengan bapak saya Bu. Oh, jadi kamu ingin berbicara dengan orang tua kamu, bagus sekali. Kalau boleh saya tahu, kapan terakhir kali kamu berbicara dengan bapak kamu atau ibu kamu? Kira-kira 1 bulanan yang lalu Bu ya, pas liburan saya berbicara dengan bapak saya. Nah biasa kan bapak saya tuh pagi-pagi ini Bu ya suka duduk gitu depan. Nah jadi saya tuh kayak dipanggil, dinasehatin gitu Bu ya. Kalau kuliah tuh yang bener, jangan neko-neko gitu Bu. Baiklah, kalau begitu mari sejenak kita berimajinasi tentang permasalahan ini. Baik, anggap saja
sekarang kamu lagi tidur di tempat yang nyaman gitu. Lalu tiba-tiba persoalan-persoalan kamu itu secara tiba-tiba tuh hilang dan tidak ada namanya persoalan-persoalan itu, secara kamu tidak tahu gitu. Dan perlahan kamu bangun, apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan Bu ya, saya bahagia gitu Bu ya. Dan saya akan juga menceritakan pengalaman-pengalaman saya gitu Bu, baik itu kuliah, pengalaman traveling saya, jalan-jalan saya gitu Bu ya. Terus kayak berapa IPK saya selama kuliah gitu Bu ya, seperti itu. Baiklah, jika begitu sekiranya, saya tidak akan menanyakan bagaimana perkembangan kamu sampai sekarang, tetapi seperti di awal saya akan menanyakan skala kepada kamu, di mana skala 1 sampai 10. Dan skala 1 itu di mana kamu masih merasakan ketakutan gitu. Dan di skala 10 itu kamu sudah tidak merasa takut. Di situ adalah permasalahan-permasalahan kamu sudah terselesaikan dan kamu sudah menyelesaikan masalah kamu dengan orang tua kamu. Jadi posisi kamu sekarang ada di mana? Posisi sekarang Bu, saya ada di skala ke-8 Bu, dimana saya itu sudah tidak terlalu terbebani dengan masalah-masalah sebelumnya gitu Bu. Baiklah, bagus sekali. Kamu bisa memunculkan pemikiran-pemikiran positif untuk bagaimana kamu bisa menciptakan kembali hubungan harmonis kamu dengan orang tua kamu. Nah, sampai sini, apakah yang dapat Maria peroleh dari pembicaraan kita saat ini? Jadi Bu, yang dapat saya peroleh, yang sebelumnya saya terbebani gitu Bu ya, sekarang saya sudah mulai dapat gambaran gitu Bu, untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua saya dengan cara saya pulang ke rumah, berbicara baik-baik dengan kedua orang tua saya Bu. Baiklah, bukan tidak mungkin permasalahan yang kamu hadapi cepat terselesaikan dan akan terselesaikan gitu kan, dengan cara kamu pulang ke rumah, terus membicarakan hal ini kepada orang tua kamu dan bisa memanajemenkan waktu gitu. Tapi saya doakan yang terbaik lah ya untuk kamu. Iya Bu. Baiklah, 1 jam sudah berlalu, kita akhiri saja sesi konseling ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bakal kamu realisasikan gitu. Iya Bu. Oke, jam ini saya ada mata kuliah nih. Oh iya Bu, saya juga kebetulan mau ada mata kuliah juga Bu. Oke, baiklah. Mungkin sesi konseling kita berakhir, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa jika ada permasalahan yang ingin Maria bicarakan, Maria bisa ke ruangan saya lagi. Iya Bu, saya juga ingin berterima kasih sama Ibu karena sudah membantu saya. Ya, sama-sama. Saya juga berterima kasih kepada Maria bahwa telah mempercayakan saya sebagai dosen untuk tempat kamu bercerita. Iya Bu. Oke, baik. Semangat ya kuliahnya Maria. Iya Bu. Saya juga mau pamit Bu ya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, Bu. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sekian dari video konseling yang saya lakukan, dan saya bisa mengambil kesimpulan dari hasil konseling yang saya lakukan, yaitu konseli mulai menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dan konseli menyesal telah melakukan hal itu. Konseli juga menyadari bahwa dia harus meminta maaf kepada orang tuanya dan mau pulang ke rumah untuk menyelesaikan masalahnya dan mengobrolkan dengan cara baik-baik dengan kedua orang tuanya. Konseli merasa lega karena telah membicarakan apa yang ia rasakan. Jadi, pada tahap konseling yang saya lakukan, di mana saya menanyakan skala untuk bagaimana dia merasa ketakutan dan sejauh mana keberhasilan setelah saya melakukan konseling.